Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Saat ini, kelompok 6 hendak mempresentasikan tentang topik administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Sebelum itu, saya hendak memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Berlian Teresia, kemudian ada Dewi Ayu, Syifa Mutiara, Nazila Helwa, lalu ada Mahendra Hanif, Kamila, Mutiara Puspita, serta Naya Dini Natasya. Selamat menyimak. Administrasi secara bebas dapat diartikan sebagai suatu pelayanan atau pengabdian pada suatu mata pelajaran atau subjek tertentu. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan keterampilan seseorang, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Dr. Anders M. Mangaling Purwanto mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Daryanto mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu tindakan yang membutuhkan proses pengarahan dan pengintegrasian dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada administrasi pendidikan sebagai suatu sistem. Menurut Lani Sidarta, sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan, yang secara bersamaan beroperasi untuk meraih tujuan yang sama. Jadi, sistem ini adalah sekumpulan bagian yang berinteraksi dalam suatu proses yang mengubah input menjadi output. Oleh karena itu, kemampuan awal siswa, latar belakang siswa, dan status orang tua siswa dapat dikatakan sebagai input mentah yang menjadi penentu kualitas awal murid tersebut. Kualitas awal murid juga sangat bergantung pada kualitas guru, kualitas sarana dan prasarana, kualitas hubungan antara guru dan siswa, guru dan guru, serta guru dengan pimpinan sekolah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kepala sekolah. Semua hal tersebut menentukan kualitas proses belajar mengajar, di mana hal ini sangat menentukan kualitas mutu dari para lulusannya. Ketika kita melihat administrasi pendidikan sebagai suatu sistem, kita mencoba untuk memahami bagian-bagian dari sistem dan bagaimana mereka berinteraksi. Bagian-bagian ini sering disebut komponen. Dengan memeriksa komponen-komponen ini dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, diharapkan tenaga pendidik dapat menemukan kekurangan dan menentukan apa yang harus dilakukan guna meningkatkan dan mengembangkan komponen tersebut. Ruang lingkup administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Secara lebih rinci, ruang lingkup administrasi pendidikan diuraikan sebagai berikut. 1. Di bidang tata usaha sekolah. 2. Bidang personalia murid. 3. Bidang personalia guru. 4. Bidang pengawasan atau supervisi. 5. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Dan juga ruang lingkup administrasi meliputi berbagai macam, yaitu menghimpun, mencatat, mengolah, mengirim, menyimpan, dan lain-lain. Tujuan ruang lingkup administrasi. Tujuan ruang lingkup administrasi ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan ruang lingkup administrasi jangka panjang yaitu tujuan administrasi yang ideal, biasanya memiliki kualifikasi yang tidak terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, tujuan ruang lingkup administrasi jangka pendek, yaitu tujuan administratif yang spesifik, memiliki ruang lingkup yang kecil, dan kualifikasi sasaran yang terbatas, biasanya dibuat oleh sub setiap departemen organisasi untuk melaksanakan perintah administrasi di setiap sub departemen organisasi. Unsur-unsur ruang yang menjadi lingkup administrasi. Pertama, organisasi. Kedua, manajemen. Ketiga, komunikasi. Keempat, personil. Kelima, keuangan. Keenam, materi.
ke-7 pengurusan administrasi, ke-8 humas. C. Fungsi administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Yang pertama, fungsi perencanaan, memperkirakan keadaan dan kebutuhan di kemudian hari, menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan kebijakan yang akan ditempuh, menyusun program, menetapkan biaya, dan membuat jadwal dan prosedur kerjanya. Yang kedua, fungsi organisasi, mencakup pengelolaan personal, sarana dan prasarana, pembagian tugas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, fungsi koordinasi, mencakup pengkoordinasian berbagai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan agar menjadi kuat, mantap, dan stabil, sehingga program kerja yang dilaksanakan mencapai sasaran secara efektif. Yang keempat, fungsi pengawasan, mengawasi pengelolaan secara negatif agar tidak terjadi penyimpangan, sedangkan secara positif membimbing peningkatan kemampuan memperoleh umpan balik, mengukur tingkat pencapaian atau pengevaluasian, dan mengadakan perbaikan program kerja berdasarkan umpan balik dan evaluasinya. Peran guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi kurikulum. Dalam administrasi kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Yang kedua, administrasi sarana dan prasarana. Peranan guru dalam administrasi ini adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Yang ketiga, administrasi kesiswaan. Memberikan layanan kepada siswa adalah peran guru dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian administrasi personal. Adapun peran guru dalam administrasi personal adalah membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpek, cuti dan pegawai dan lain-lain. Kemudian membuat inventarisasi ke semua file kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tata administrasi. Membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Dan yang terakhir membuat laporan data sekolah dan pegawai. Kemudian peranan guru dalam Husemas menurut Profesor Sucipto dan Dr. Andes Raflisko Sasi dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan, yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik Husemas, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat, dan kemudian dalam melaksanakan semua itu, guru harus memiliki kode etiknya. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Kiranya ilmu yang baru saja kami sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa lagi!